semuanya. Oke, pertama perkenalan dulu mungkin lebih enak kali ya. Perkenalkan saya dengan Nurul. Kebetulan saya di sini akan membantu Ibu Yunita buat menjelaskan terkait seluk-beluk proses OSS di PT. Kalau di PT ini kan ada persyaratan dari sini ada 2 ya kalau klasifikasi. Mulai dari PT PMDN sama PT PMA. Nah, sebelumnya udah pada tahu juga ya kalau misalnya OSS itu udah hampir mau 1 tahun mulai dari udah hampir mau 2 tahun malah dari peluncurannya itu tahun pertama kali itu di tahun 2018 ya. 2018 9 Juli waktu itu disahkan oleh Menteri Perekonomian di mana sudah peluncurannya waktu itu di Kementerian Perekonomian itu sendiri. Dan sekarang udah mau menginjak usia 2 tahun ya, kalau nanti di 9 Juli 2020. Nah, selanjutnya, jadi di sini untuk event ini kita akan ada 3 series. Yang pertama yang saat ini kita adakan yaitu terkait yang PMDN sendiri, yang berurusan dengan PT. Terus selanjutnya yang kedua nanti mulai Kamis depan kita akan bahas terkait non-badan usaha. Terus yang terakhir itu yang series yang ketiga kita akan bahas yang perseorangan seperti itu. Nah, Mbak Yunita sendiri sebenarnya udah menjadi konsultan di Smart Legal ID sudah cukup lama dan beliau juga sudah menangani kurang lebih 150 klien yang berhubungan dengan OSS tentunya. Perkenalkan ya semuanya, saya Yunita, konsultan dari Smart Legal yang akan bukan present sih, lebih ke kita talk show, ngobrol bareng aja nih terkait OSS untuk PT PMDN sama PT PMA, kayak gitu ya. Salam kenal semuanya dari saya dengan Nurul dan rekan saya dengan Ibu Yunita. Iya, salam kenal. Oke Bu, kita mulai aja kali ya Bu ya Iya, untuk boleh. membuka intinya. Jadi gini Bu Yunita, tadi udah dibahas terkait sejarah OSS itu sendiri. Jadi OSS ini kan udah muncul dari 9 Juli tahun 2018. Artinya sampai saat ini itu kurang lebih udah 2 tahun nih, hampir mau 2 tahun nanti di 9 Juli 2020 gitu ya. Betul. Yang mana itu sebelumnya dulu ada di OSS 1.0 versinya. Sekarang sudah berubah menjadi versi 1.1 gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, adakah perbedaan dulu dengan waktu saat launching sehingga akhirnya mungkin sekarang sudah diterbarukan kembali, terus udah banyak perubahan-perubahan yang terjadi di OSS 1.1 itu sendiri, dan itu mungkin apakah jauh lebih baik atau memang harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Maksudnya perbedaan apa aja nih antara OSS 1.0 dengan 1.1? Oke, kalau misalnya untuk sebenarnya 1.1 ini merupakan penyempurnaan sih dari 1.0, karena 1.0 itu masih ada beberapa kekurangan. Nah, ini disempurnakan, walaupun yang memang 1.1 ini juga belum masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti itu. Jadi kalau misalnya perbedaan antara 1.0 dengan 1.1 yang paling menonjol yang pertama ya pasti tampilan ya. Tampilannya itu jelas. Kalau misalnya sekarang tuh lebih kelihatannya lebih eye-catching, karena kalau misalnya dulu cuma ada data, kalau misalnya sekarang udah bisa ada fotonya gitu. Misalnya mau ada foto profil, nah itu bisa dimasukkan di situ. Terus abis itu ada terkait penjelasan kualifikasi usaha. Jadi kalau misalnya dulu kita submit aja, cuma misalnya PT, CV kayak gitu aja, tapi nggak ada penjelasannya PT misalnya minimal punya modal berapa atau seperti apa kayak gitu. Nah, itu ada tuh penjelasannya kalau misalnya kita double klik di klasifikasi usahanya. Terus yang ketiga itu untuk pengajuan non perseorangan itu dari 5 step menjadi 8 step. Stepnya memang lebih banyak, cuma ini sebenarnya untuk mempermudah kita memperoleh izin ini gitu. Karena kalau misalnya yang dulu itu semuanya KBLI-nya dalam satu kali submit izin usaha untuk semua KBLI udah selesai. Kalau misalnya sekarang harus diprosesnya satu persatu. Misalnya KBLI-nya kita punya 3. Nah, ini kita harus proses satu persatu kayak gitu. Itu masukin datanya juga untuk satu persatu KBLI. Terus next-nya itu ada
investasinya itu harus sesuai sama KBLI. Kalau misalnya dulu tuh hanya per kelas, misalnya kelasnya ini kelas 62 gitu. Oh, berarti misalnya untuk kelas 62 itu 100 juta. Nah, itu misalnya di kelas 62 itu ada 5 KBLI yang didaftarkan. Nah, itu berarti 100 juta dibagi 5 KBLI tersebut. Tapi kalau misalnya sekarang itu nggak bisa. Misalnya KBLI-nya ini ada 5, tapi dari 5-5-nya ini kita harus ngebagi modalnya ini masing-masing KBLI untuk operasionalnya berapa, apa segala macam kayak gitu. Nanti akan ada di bagian, nanti akan saya tampilkan juga screenshot-nya untuk pengisian modal tersebut ya. Terus selain itu sekarang itu pengefektifannya kalau misalnya dulu kan langsung ya dari OSS langsung berlaku efektif, atau ada beberapa izin memang yang tidak langsung berlaku efektif. Tapi kalau misalnya untuk saat ini pengefektifan itu kita bekerja sama. Jadi OSS ini langsung nge-link ke linknya dari PTSP. Jadi PTSP yang akan mengefektifkan izin tersebut. Misalnya izinnya SIUP, nah nanti diverifikasi dulu nih datanya sama si PTSP-nya, apakah data lokasinya udah sesuai, KBLI-nya sesuai, terus untuk apa namanya modalnya sesuai nggak nih, masuknya kategorinya apa, mikro, apa kecil, menengah, atau besar, seperti itu. Selain itu, di titik 1 ini, ada penambahan untuk kalau misalnya yang 1.0 itu kan cuma PT aja, tapi nggak ketahuan nih, oh ini statusnya cabang, oh ini dia punya cabang, oh ini dia punya kantor pendukung nih, misalnya di kota lain, kayak gitu. Kalau misalnya dulu nggak ada, tapi di 1.1 itu ada. Terus next itu ada penambahan akses registrasi KPPA. Jadi kalau misalnya yang kemarin sebenarnya udah ada, tapi hanya sampai KP3A, BUJKA, tapi KPPA-nya nggak ada. Nah, sekarang udah ada KPPA. Terus yang selanjutnya perbedaannya, untuk akses LKPM sama WLKP itu udah bisa dari OSS 1.1 ini, kayak gitu. Dan yang terakhir itu untuk penambahan fitur merger sama permohonan RPTKA juga bisa dilakukan di 1.1 ini. Seperti itu, Bu Nurul. Lagi. Oke, berarti kurang lebih udah mulai banyak ya perubahannya, mulai dari yang sebelumnya mungkin sifatnya masih simpel banget gitu ya Bu Yunita. Betul. Ya, udah mulai lebih detail sama sudah mulai lebih terkategorisasi gitu ya. Artinya kalau misalnya berdasarkan usaha yang dijalankan, misalnya kode KBL-nya ada 4, ya berarti realisasi investasinya juga harus berdasarkan 4 kode KBLI itu gitu ya. Dan banyak fitur-fitur muncul seperti misalnya tadi ada RPTKA, ada WLK gitu ya. Berarti kan itu sesuatu yang baru yang sebelumnya memang belum ada, atau LKPM tadi ya. Karena kan kalau misalnya PMA itu mereka wajib melaporkan LKPM setiap 3 bulan gitu ya. Betul sekali. Ya. Kalau untuk PMDN 6 bulan sekali. Itu ini 6 bulan sekali untuk LKPM. Oke. Selanjutnya kita akan tanya lagi nih Bu. Ini kan terkait dulu mungkin sebelumnya nih kita banyak isu itu yang terjadi adalah sebelumnya udah pernah nih ngajuin OSS di 1.0, terus sekarang udah ada nih versi terbaru. Apakah dari kita sebagai pelaku usaha itu harus mengupdate kembali begitu Bu? Atau memang ya sudah terdaftar di 1.0 ya tidak perlu lagi terdaftar di, atau tidak perlu lagi melakukan pembaharuan di 1.1 gitu? Karena ini kan versinya beda ya. Apakah itu ada kewajiban atau keharusan seperti itu Bu? Oh iya, jadi memang kan karena 1.1 ini merupakan penyempurnaan. Jadi yang 1.0 itu bisa dikatakan yang belum sempurna gitu. Jadi izin yang lama itu sebenarnya udah berlaku, cuma harus disempurnakan lagi nih di 1.1 karena itu ada beberapa hal yang harus diisi, atau kalau misalnya itu jadi datanya data migrasi namanya, antara 1.0 izin yang sudah terbit di 1.0 terus pindah ke data 1.1. Nah, kalau misalnya kita lihat itu pasti ada beberapa poin yang kosong yang harusnya sebenarnya itu harus diisi nih sama perusahaannya, misalnya realisasi investasinya seperti apa atau berapa banyak kayak gitu. Nah, itu harus diisi. Nah, itu yang jadi problem karena nggak banyak yang tahu nih kalau misalnya ternyata izin usaha yang sudah berlaku di 1.0 itu harus dimigrasikan ke 1.1 seperti itu. Berarti ada kewajiban yang memang harus tetap dimigrasikan ya, karena yang sebelumnya 1.0 kita submitnya waktu di awal di OSS 1.0 terus menjadi ke
OSS version 1.1 seperti itu ya Bu ya. Oh iya, sama Iya, satu betul. lagi Bu Yunita, kita mau konfirmasi nih dari saya. Dulu itu waktu pas OSS 1.0 itu kalau nggak salah kan belum ada yang namanya pengupdatean penyesuaian KBLI 2017 ya. Artinya Betul. itu belum diwajibkan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya dulu waktu di OSS 1.0 mungkin masih ada yang submit manual mungkin ya, kayak kita masih ada yang submit manual karena nggak bisa narik nih dari data AHU sebelumnya, sehingga betul. itu masih masukin manual. Terus sekarang ada implikasinya nggak ya di OSS 1.1, artinya apakah dulu datanya nanti akan di 1.1 tidak terbaca atau seperti apa begitu Bu? Kalau problem yang mungkin itu ada beberapa perusahaan yang seperti itu ya gitu, yang ditemukan gitu. Iya, betul. Itu juga yang saya temukan pada beberapa klien saya sih. Jadi datanya itu, data KBLI atau bidang usaha yang dia miliki itu ternyata belum semuanya masuk ke data AHU karena ternyata dia masih pakai atau menggunakan KBLI yang lama yang masih 2015, belum disesuaikan ke 2017. Oleh karena itu, maka si perusahaan ini harus melakukan penyesuaian dulu. Nah, penyesuaiannya gimana? Nah, ini kita harus mengajukan ke notaris penyesuaian KBLI untuk misalnya dia waktu di akta sebelumnya itu ada 10 KBLI yang masih 2015. Nah, nanti kita lihat nih kesesuaian kalau misalnya di KBLI itu 2017 tuh udah namanya apa sih atau kode KBLI-nya berapa sih gitu. Seperti itu sih. Nah, nanti dari notaris yang masukkan ke AHU, dari AHU nanti yang akan menampilkan ke OSS-nya. Seperti itu baru kita bisa proses. Kalau misalnya itu nggak bisa, pastinya akan ada beberapa KBLI yang nggak keluar atau prosesnya tidak bisa dilanjutkan. Seperti itu. Oke Bu Yunita, ini kita akan lanjut Bu Yunita, pertanyaan selanjutnya nih. Kita udah tahu nih tadi kan isu-isu OSS tuh udah muncul tuh dari tadi, ada yang sebelumnya mungkin masih 1.0 belum ke 1.1 sehingga perbedaannya seperti apa. Ini kita akan lanjut di versi awal nih Bu. Ini banyak juga yang nanya terkait pembuatan akun OSS itu sendiri. Jadi banyak yang problemnya itu terjadi misalnya OS username sama passwordnya suka nggak masuk, atau kadang misalnya aktivasi dari BKPM-nya sudah nggak ada, jadi misalnya kita udah daftar tapi ternyata nggak ada pengaktifan gitu. Nah, ini problemnya kenapa ya Bu? Soalnya kadang ini banyak juga nih yang ternyata problem gitu, atau misalnya kalau di akun itu sering terjadi pendaftarannya sudah dilakukan, tapi biasanya direkturnya nggak tahu gitu kalau sudah didaftarkan seperti itu. Ada nggak ya yang perlu dilakukan? Maksudnya step apa yang perlu kita lakukan gitu loh Bu, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Misalnya tadi nggak dapat aktivasi dari BKPM misalnya, dari OSS itu sendiri, terus selanjutnya ternyata sudah terdaftar, tapi kita nggak tahu nih siapa yang daftarin gitu. Mungkin bisa dibantu Bu Yunita, ini problem-problem yang sering terjadi biasanya gitu. Betul sekali, banyak banget itu kalau misalnya untuk masalah registrasi ya. Yang pertama misalnya dia udah registrasi tapi kok nggak dapet email ya, nah itu coba dicek lagi, itu emailnya sesuai nggak waktu kita melakukan registrasi, karena kalau misalnya registrasi itu kita typo satu huruf aja, itu emailnya nggak bakal nyampe gitu, makanya kalau misalnya kejadian seperti itu, nah itu kita harus konfirmasi ke pihak OSS-nya secara langsung, bisa lewat call center kok kalau misalnya kayak gitu. Dikonfirmasi aja, nanti tinggal menyebutkan nomor KTP yang didaftarkan. KTP yang didaftarkan ini harus atas nama direktur ya, atau penanggung jawab. Kalau misalnya atas nama komisaris, bisa didaftarkan, tapi memang ada kewajiban untuk memindahkan izinnya ke akunnya si direktur utama, kayak gitu ya. Terus kalau misalnya tadi aktivasi nggak berhasil karena emailnya nggak nyampe, atau kalau misalnya emailnya nyampe udah aktivasi tapi nggak dapat aksesnya sama sekali, nah itu sama juga, kita harus telepon minta aksesnya untuk dikirimkan kembali kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak dapat aksesnya nggak bisa masuk lah gitu, nggak bisa memproses perizinan kayak gitu. Nah ada lagi problem, udah didaftarkan sama orang lain tapi kita nggak tahu. Nah itu kita bisa lihat nih, itu terdaftarnya atas email apa. Nah itu biasa dari OSS udah ngasih tahu, ini terdaftar, NIK ini terdaftar di email ini. Kalau misalnya yang bersangkutan merasa tidak pernah mendaftarkan lewat email itu, nah itu bisa mengajukan permohonan perubahan email ke OSS secara langsung. Tapi kalau untuk perubahan email itu harus permohonan,
harus permohonan langsung datang ke OSS-nya atau via email sekarang udah bisa juga sih gitu. Apalagi lagi new normal kayak gini, untuk yang email juga pasti mereka fast respon kok gitu. Oke. Nah, ini Bu, kalau misalnya ini kan akun OSS itu kan melekat kepada perorangan begitu ya Bu ya. Nah, ini kalau misalnya artinya kadang mungkin perusahaan pernah yang namanya pergantian direksi. Artinya misalnya dulu sebelumnya saya menjadi direktur utama, terus sekarang berubah menjadi Bu Yunita gitu kan. Apakah itu akunnya bisa dipindah begitu Bu? Selanjutnya kalau misalnya ternyata saya punya perusahaan lain nih, misalnya saya punya 2 perusahaan, apakah akunnya harus tetap menggunakan akun saya atau memang nanti saya bisa bikin akun baru untuk perusahaan saya yang baru gitu? Oke, kalau misalnya dia sudah melakukan perubahan yang sudah disahkan lewat Kemenkumham, itu sebenarnya secara otomatis si direktur utama yang baru ini sudah bisa mengakses izin kayak gitu. Nah, itu udah bisa proses perpindahan sebenarnya. Kalau misalnya belum sempat diproses di direktur sebelumnya, bisa diproses nih di direktur yang sekarang. Tapi kalau misalnya udah sempat diproses, nah itu dilakukan perpindahan aja nggak masalah kayak gitu. Oke. Dan untuk akun Bu tadi saya tanya kalau misalnya saya punya 2 perusahaan, apakah nanti setiap perusahaan saya harus buat akun lagi atau memang itu melekat kepada saya? Jadi saya bisa mengajukan akun atas nama saya di 2 perusahaan saya seperti itu. Oh iya, misalnya dua-duanya Ibu sebagai direktur utama ya, nah itu bisa. Ya, betul. Nah, dengan NIK yang sama, dengan akses yang sama, itu Ibu bisa proses untuk 2 perusahaan itu. Gitu. Oke. Berarti agak worry ya kalau misalnya ternyata akun perusahaan saya, akun OSS saya yang terdaftar itu bisa saya kasih ke orang lain karena memang itu sifatnya pribadi gitu ya Bu Yunita ya. Betul. Oke, Iya, makanya agak kita harus hati-hati juga sih untuk ngasih akses ini karena kalau misalnya udah dapat akses akun OSS ini, dia bisa mengakses PT-PT apa aja yang ada nama kita di dalamnya gitu. Mau itu kita sebagai komisaris atau pemegang saham atau kita sebagai direktur di dalamnya, itu ada semuanya datanya di data legalitas kayak gitu. Jadi harus hati-hati juga kalau misalnya mau nge-share akun OSS gitu. Oke. Selanjutnya ini Bu, problem terkait masalah tadi data waktu pas kita narik nih Bu. Kan kita biasanya kalau di OSS itu tadi ada sinkronasi data gitu ya antara data yang di OSS ternyata sama data akta yang di kita saat ini. Apalagi kalau akta-akta yang mungkin apalagi perusahaan-perusahaan yang udah dahulu banget nih, udah berdiri tahun 2005, nah itu kan pasti data perubahannya cukup banyak ya. Nah, betul. Kalau misalnya ternyata ada kemungkinan nggak ya, ini beberapa sih pernah sempat tanya juga kalau ada perbedaan antara data yang keluar dari OSS dengan data yang ada di secara hard copy, maksudnya kita punya itu ternyata berbeda gitu. Jadi data hasil yang ada di OSS yang dicantumkan adalah bukan data terakhir kita gitu. Misalnya seperti itu. Apakah itu ada kemungkinan dari pihak OSS-nya nggak sinkron sehingga munculnya adalah beda data, dan ada nggak sih permasalahan nanti kalau misalnya kita tetap submit NIB sama izin usaha sedangkan datanya itu nggak sesuai dengan data terakhir seperti itu Bu? Oh iya, kalau misalnya datanya nggak sesuai dengan data terakhir, pastinya akan mempengaruhi juga untuk izin yang kita submit. Misalnya yang tadi untuk problem KBLI yang sudah disesuaikan dengan KBLI 2017 aja, kalau misalnya datanya nggak masuk di OSS-nya, berarti ya kita nggak bisa proses izinnya kan, gitu. Nah itu memang ini ada beberapa pihak memang yang perlu dikonfirmasi. Yang pertama pihak notaris yang membuatkan akta sama yang memasukkan data ke AHU-nya. Yang kedua pihak AHU. Nah AHU-nya ini dia sudah memasukkan data nih ke OSS atau belum kayak gitu. Nah kalau misalnya dari AHU-nya sudah oke, tapi dari OSS-nya itu belum muncul, nah itu kita bisa konsultasi langsung nih sama pihak OSS yang ada di Gatot Subroto. Nah itu bisa langsung ke sana untuk bilang ini proses migrasinya atau proses perubahannya belum sempurna kayak gitu. Nanti bisa dibantu untuk penarikan data sama tim teknis dari sana. Oke. Mungkin boleh dibantu Bu Yunita untuk dikasih tahu nih screenshot terkait gimana sih cara kita buat ngecek data ya, maksudnya data yang udah ada di OSS. Artinya kan mungkin sebelumnya saya sudah punya
data-data perusahaan saya sebelumnya itu saya mau ngecek nih apakah data saya itu sesuai atau tidak gitu. Untuk pengecekannya seperti apa ya Bu Yunita? Mungkin bisa dibantu untuk prosesnya untuk mengecek data itu sendiri gitu. Oke, kita mulai dari awal aja kali ya Mbak Nurul, nggak apa-apa ya? Ya, Nanti boleh silakan dibantu share. untuk present. Nah, kalau misalnya ini memang halaman awal kan, halaman awal. Kalau misalnya mau kita mau daftar atau masuk ya klik daftar masuk kayak gitu. Nah, di sini ada form login. Kalau misalnya udah punya akun, nah itu udah bisa langsung dimasukkan nih username sama passwordnya, sama captcha-nya tinggal login. Tapi kalau misalnya belum, nanti klik daftar nih yang ini nih, daftar ini. Terus nanti muncul tampilannya kayak gini. Ini pendaftaran untuk akun baru ya. Jadi KTP-nya belum pernah digunakan sama sekali gitu. Nah, nanti masukkan nomor KTP si direktur utamanya, masukkan tanggal lahir sesuai KTP, nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor telepon direkturnya, sama alamat email yang mau digunakan untuk pendaftarannya. Jadi ini alamat emailnya yang tadi saya bilang jangan sampai ada typo sama sekali. Jadi harus dicek ini alamat emailnya udah benar atau belum. Ini bisa diakses atau enggak nih emailnya gitu. Ini harus diperhatikan karena beberapa kali ada kesalahan email. Nah, itu kita harus melakukan perubahan data nih langsung ke BKPM-nya karena tidak bisa registrasi lagi karena KTP-nya sudah dipakai kayak gitu. Terus kalau misalnya sudah selesai nanti masukkan captcha-nya, terus untuk syarat dan ketentuan di checklist, tinggal oke, nanti kita ngecek email kita deh gitu. Kita ngecek email kita terus buka dari OSS. Nah, nanti biasanya akan ada dapat email kayak gini. Nah, dapat email kayak gini. Nah, ini email untuk aktivasinya gitu. Ini kayak mau konfirmasi, ini bener nggak sih kamu mau registrasi OSS dengan usernya namanya ini, terus KTP-nya segini gitu. Nanti tinggal klik aktivasi, keluarnya kayak gini. Kalau registrasi berhasil, pasti nanti dari OSS, sistem OSS-nya akan ngirimin username, password, sama ini nomor identitasnya untuk ditegaskan kembali seperti itu. Cuma problemnya kalau misalnya tadi NIK-nya sudah terdaftar kayak gini nanti. Jadi dia nggak bisa proses kalau misalnya udah terdaftar registrasinya. Oke. Nah, Berarti ketahuan ya Bu ya, itu terdaftar NIK-nya sama emailnya begitu ya? Betul. Nah, nanti kalau misalnya kita ada akses email ini sebenarnya mudah sih gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu akun OSS-nya itu apa, nah itu tinggal klik tinggal ketik captcha-nya terus minta kirim email gitu. Kalau misalnya udah dikirim email nanti kita tinggal ngecek, pasti mereka udah ngasih kok ininya aksesnya langsung, nanti tampilannya juga bakal kayak gini. Ini akun udah Mbak, jadi langsung ke yang tadi yang kita mau narik data Bu Yunita. Kalau misalnya next. Ya, jadi kalau misalnya untuk persiapan submit itu memang harus ada beberapa hal yang disiapkan ya. Ada NPWP, akta, list KBLI yang mau disubmit, alamat domisili beserta titik koordinasinya, terus sama kalau misalnya domisilinya pribadi disiapkan IMB sama SLF-nya gitu. Oke, nah ini kita udah login ya. Ini udah masuk nih, tampilannya sekarang seperti ini. Nah, ini nanti bisa jadi fotonya kita nih kalau misalnya ini udah disubmit nih fotonya. Gitu. Jadi tampilannya lebih berwarna juga daripada yang 1.0 kemarin ya. Gitu. Terus nanti kita ke perizinan berusaha nanti keluarnya kayak gini. Kebagi atas 3 non perseorangan sama perwakilan lainnya. Nah, ini kita pilih, misalnya mau ambil datanya, data perseroan terbatas, nah tinggal pendaftaran ini BPT. Nah, ini kan kayak gini nih, dia nggak ada legalitasnya sama sekali. Nah, ini harus diambil data legalitasnya. Ini kemungkinan dari OSS-nya masih nyangkut sih. Jadi kalau misalnya PT biasa langsung otomatis, beda sama CP ya. Kalau misalnya CP kita perlu memasukkan secara manual, tapi kalau misalnya untuk PT kita harusnya tampil otomatis dari akunnya udah langsung ada gitu. Nah, tapi ini bisa dibantu sama ambil data legalitas, nanti kita tinggal ketik nih nama perusahaan kita apa. Terus di sini ada NIK penanggung jawabnya. Nah, nanti keluar deh. Tinggal ambil data legalitas mana. Nanti keluar datanya kayak gini. Ini contoh kalau misalnya satu NIK itu punya beberapa PT ya, yang tadi seperti Bu Nurul singgung.
kalau misalnya saya ada jadi direktur utama di PT A, B, C gitu. Nah, ini nanti keluar di sini. Gitu. Makanya saya bilang hati-hati untuk menyerahkan akun OSS ke orang lain. Nah, ini tampilan kalau misalnya kita udah mau submit NIB-nya gitu. Ini udah ditarik nih datanya dari AHU. Nah, ini nama perusahaannya, udah dari AHU-nya. Jadi yang kita edit di sini sebenarnya ada alamat perusahaan, terus ada email sama nomor telepon. Nah, itu yang bisa diedit di bagian ini. Gitu. Terus ini untuk mengkonfirmasi data legalitas yang tadi kita minta tarik nih. Ada akta pendirian, nomor berapa, terus notarisnya siapa, kalau misalnya udah benar ya lanjut. Nah, ini untuk data-data pengurus sama pemegang sahamnya. Kalau misalnya udah benar lanjut aja gitu. Terus ini untuk data yang dimasukkan di dalam aktanya, data KBLI-nya. KBLI-nya KBLI berapa aja sih yang dipakai? Oh, ini segini gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk validasinya. Validasi, nah ini ada nih di sini nih, ada validasi untuk NPWP. Nah, kalau misalnya nama NPWP-nya nggak sesuai sama NPWP sama KTP-nya itu nggak sesuai, biasa nih ada muncul kayak gini nih. Nah, ini ada yang berhasil diproses, tapi ada yang enggak. Nah, kebanyakan agak sulit diproses, jadi kita harus minta KPP untuk merubah nama sesuai KTP kita, baru kita bisa proses. Kalau misalnya tulisannya valid semua, udah langsung. Tinggal. Bu, ini mohon maaf saya potong ya Bu ya. Yang sebelumnya mungkin slide sebelumnya itu kalau misalnya di slide sebelumnya itu di paling atas, kalau tadi dibantu Bu di slide sebelumnya. Oke, ini di data perusahaan di setelahnya. Oke, setelahnya lagi Bu. Oke, nah itu kan di data perusahaan ada yang lengkap dan selesai sama data legalitas itu ya Bu, ya betul. Nah ini kalau misalnya perusahaannya sudah berdiri, itu sempat terjadi yang namanya data NPWP belum bisa berlaku efektif atau memiliki KSWP Anda tidak efektif. Ya betul, sehingga akhirnya kita tidak bisa melakukan submit NIB sama izin usaha begitu Bu. Saat data dapat nih, tapi ternyata ada notifikasi. Nah itu kalau seperti itu bagaimana ya isunya? Ini sebenarnya banyak terjadi juga. Ada beberapa klien yang memang PT-nya sudah berdiri lama, tapi ternyata dia nggak pernah bayar pajak PT-nya, nggak pernah lapor pajak, bayar pajak tapi nggak pernah dilaporkan, sama misalnya NPWP pribadi dari komisaris, penanggung jawab, direktur, atau pemegang sahamnya itu nggak pernah lapor pajak juga gitu. Nah itu jadi problem juga, jadi kita nggak bisa melanjutkan. Pasti di sini nanti akan merah nih, akan merah. Jadi kita nggak akan bisa melanjutkan sebelum ini selesai, sebelum ini semuanya valid. Gimana cara untuk bikin validnya? Datang aja langsung ke KPP terdaftarnya gitu. Oh, berarti artinya kalau misalnya secara pelaporan pajak itu kita sudah valid semua, baru bisa dilakukan submit. Tapi saat memang ternyata ada kewajiban yang kita belum bisa lakukan, itu harus disubmit begitu ya Bu ya? Iya, betul. Karena hanya pihak pajak berarti yang akan membuka itu, sehingga kita nggak punya pilihan lain selain meminta konfirmasi ke pihak KPP seperti itu ya Bu ya? Betul, karena kalau misalnya untuk pajak, kita nggak tahu nih sebenarnya yang bikin dia non-efektif tuh apa, apakah ada datanya nggak sinkron antara KTP sama NPWP-nya, atau misalnya, oh ternyata dia ada ada tunggakan pajak, atau ternyata dia belum lapor SPT selama berapa tahun, kayak gitu. Nah, makanya harus dikonfirmasi ke pajak yang terdaftar, kayak gitu, sesuai dari NPWP yang pernah kita bikin. Oke, silakan Bu Yunita, bisa dilanjutkan mungkin. Yap. Oke, ini lanjut ya. Ini baru validasi untuk data perusahaannya ya. Terus ini nanti baru kita input KBLI. Nah, di sini input KBLI misalnya tadi nah, bagian ini ada beberapa PT misalnya yang nggak cuma satu doang KBLI yang digunakan, misalnya banyak, ada 100. Nah, ini nanti semua muncul di sini, cuma kan kita perlu mengurus izin ya, jadi kita harus memilih KBLI yang akan diurus izinnya, gitu. Nah, ini nanti tinggal tambah KBLI, nanti tinggal pilih KBLI mana saja yang mau dimasukkan, kayak gitu. Nah, untuk wilayah Jakarta, ini memang ada kekhususan ya, kalau misalnya untuk wilayah Jakarta itu di
maksimalkan hanya 3 saja. Boleh lebih sebenarnya, tapi kalau misalnya jadi memang kalau misalnya data waktu pas kita narik di awal itu memang harus di cross check benar-benar ya, karena saat kita mau proses NIB sama izin usaha itu kita nggak saat ternyata nggak ada data KBLI-nya, begitu kita submit di NIB sama izin usaha dia nggak akan keluar atau nggak akan muncul, sehingga itu bisa terjadi dan itu memang sering kadang-kadang gitu. Yang perlu dilakukan gimana kalau misalnya ternyata data KBLI-nya nggak ada, ya berarti kita harus melakukan penyesuaian KBLI tersebut terlebih dahulu, artinya keluar proses yang namanya perubahan anggaran dasar itu sendiri gitu, baru nanti kita bisa submit kembali untuk NIB sama izin usaha yang memang ingin kita lakukan, klasifikasi usaha yang ingin kita jalankan, seperti itu. Tadi terakhir di ini Bu, kita udah mulai masuk ke NIB berarti ya tadi ya? Karena validasi data sudah, begitu sudah validasi data adalah kita langsung proses ke NIB gitu. Nanti kalau sudah proses NIB yaitu terakhir ketiga kita ada proses izin usaha, dan yang terakhir lagi ada izin komersial. Memang kalau untuk izin komersial ini sendiri itu tergantung dari pemilihan perusahaan ya Bu ya, jadi nggak semuanya membutuhkan izin komersial, jadi tergantung nanti dilihat lagi apakah kode KBLI yang memang dipilih oleh perusahaan dari Bapak Ibu itu sendiri harus memiliki kewajiban komitmen izin lainnya atau memang hanya sekedar dari OSS itu sendiri. Tadi yang bisa saya bantu adalah kalau memang di OSS itu sendiri ada yang namanya izin, kalau sekarang mungkin lagi tren izin usaha perdagangan yang pasti langsung berlaku efektif, ada juga izin usaha industri yang mungkin harus ada pemenuhan komitmen. Nah, izin komersial itu yang nanti akan dibahas kalau memang ternyata perusahaan dari Bapak Ibu memiliki izin lanjutan yang tidak diproses di OSS dan perlu dari pemerintah daerah, persetujuan dari pemerintah daerah setempat. Oke, ini bisa lanjut Bu Yunita ya, langsung ini terkait di NIB. Bisa silakan Bu Yunita. Iya, tadi kepotong di bagian KBLI ya. Nanti tinggal tambah KBLI aja, KBLI mana aja yang mau dimasukkan. Kalau misalnya udah semua, nanti kita bisa lanjut. Terus ini untuk kelengkapan data. Jadi kelengkapan data ini sebenarnya dia mau nanya nih, kalau misalnya aktivitas kepabeanan cukai itu maksudnya kita, kalau misalnya perdagangan pasti ditanyakan kan, ada kegiatan ekspor impor atau enggak. Nah, kalau misalnya kita ada kegiatan ekspor impor, ini bisa dijawab ya, nanti tinggal di checklist ekspor atau impor atau kedua-duanya kayak gitu. Karena NIB ini adalah salah satu selain sebagai nomor induk berusaha, ini juga untuk angka API ya. Kalau misalnya dulu namanya itu API. Nah, ini juga jadi identitas kepabeanannya kita kayak gitu dari NIB yang sudah kita daftarkan. Kayak gitu. Nah, ini untuk BPJS, kalau misalnya sudah ada BPJS, boleh diklik aja ya, terus nanti tinggal kita masukkan nomor BPJS-nya sesuai yang ada di sertifikat, begitu juga untuk ketenaga kerjaan, tapi kalau misalnya belum ada, ya udah nggak usah diubah, cukup di tidak aja. Untuk LKP juga seperti itu, nah nanti bisa lanjut aja. Oke, Bu, saya potong untuk yang sebelumnya. Ini berarti untuk BPJS ini, kalau misalnya kita belum punya, tetap harus mendaftarkan ke BPJS-nya, atau memang dengan ini kita sudah terdaftar seperti itu, Bu Yunita? Oh gitu. Kalau misalnya ini sebenarnya hanya untuk notifikasi aja sih. Nanti dokumen yang kita dapatkan dari submit NIB ini sebenarnya itu bukan tanda kita sudah terdaftar BPJS gitu. Kalau misalnya datanya memang sudah masuk nih ke BPJS, tapi kita harus melakukan pendaftaran lanjutan, atau kayak kan ini si OSS-nya ini nggak bisa tahu kan karyawan mana yang mau didaftarkan untuk BPJS-nya kayak gitu, atau nama atau identitasnya yang mau didaftarkan tuh siapa, kan nggak tahu. Jadi kita harus melakukan pendaftaran lagi nih ke kantornya masing-masing sesuai domisili. Oke, Bu Yunita, ini ada pertanyaan yang kira-kira mungkin bisa masuk di sesi ini yang sebelumnya. Boleh? Untuk input data KBLI ya. Dari Ibu Uswatun Hasanah, beliau bertanya terkait apakah bisa dirubah jumlah usaha suatu saat, misalnya karena dulu sebelumnya terdaftarnya hanya 4 begitu. Terus tiba-tiba ingin mengurangi atau menambah jumlah usaha tersebut. Ini karena kebetulan pas lagi kita input kode KBLI ya Bu ya, ini di fase 2. Ini jika seperti itu bagaimana Bu Yunita?
Oke, kalau misalnya tadinya 4 terus mau dikurangi 2, nah itu sebenarnya bisa melakukan penghapusan data. Tapi kalau misalnya dari 4 terus mau nambah ke 10 misalnya, nah ini perlu dilihat lagi nih di data yang di akta yang kemarin sudah disetujui sama AHU. KBLI yang kita mau daftarkan tambahannya ada nggak di dalam akta itu? Kalau misalnya nggak ada, ya berarti kita harus melakukan perubahan data dulu dong gitu. Harus masukin KBLI-nya dulu dong ke AHU kita gitu, baru kita bisa proses seperti itu. Oke, berarti mungkin bisa saya simpulkan begini ya Bu Yunita ya, artinya sebelumnya kalau yang memang ternyata belum ada di akta sebelumnya, perlu ada perubahan anggaran dasar terkait penambahan kode KBLI tersebut. Betul. Baru nanti kita bisa langsung tambahkan untuk fase DNIB sama izin usaha. Betul, nanti jatuhnya di pengembangan usaha. Oke, tapi kalau misalnya ternyata belum terdaftar KBLI-nya di akta yang sebelumnya itu, kalau misalnya ada pengurangan gitu ya Bu ya, kalau ada pengurangan berarti perlu dilakukan yang namanya penghapusan. Oke, yep. Seperti itu. Kalau untuk yang penghapusan itu sendiri sifatnya seperti apa ya Bu Yunita? Apakah harus langsung ke BKPM atau ke bagian OSS-nya, atau memang kita bisa melakukan itu sendiri di versi online di OSS itu sendiri Bu? Kalau misalnya si izin usahanya ini udah terbit, sebenarnya kita harus mengajukan secara manual nih ke OSS-nya, karena tim teknisnya yang bisa menghapus data KBLI yang sudah kita masukkan. Kecuali memang masih di tengah-tengah prosesnya, terus izin usahanya belum terbit, nah itu masih bisa kita hapus. Terus kalau misalnya mau diedit, misalnya di dalamnya itu misalnya mau rubah realisasi investasi misalnya, nah itu masih bisa di bagian perubahan kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk menghapus izinnya sudah terbit, kita harus mengajukan dulu nih ke BKPM-nya gitu. Nanti kita tinggal download untuk suratnya, itu nanti ada di oss.go.id untuk suratnya. Oke, berarti perlu dilakukan action yang memang perlu konfirmasi ke BKPM, ke bagian OSS seperti itu ya Bu ya. Oke, ini saja ada pertanyaan lagi Bu yang berhubungan dengan KBLI ini, masuk dari Pak Muhammad Dimas begitu ya. Ada konsekuensi nggak ya jika terlalu banyak KBLI pada PT-nya? Misalnya apakah di perpajakannya? Kadang tuh permintaan untuk bikin membuat atau mendirikan perseroan tuh dari direksi mungkin kadang mau dimasukkan aja nih sebanyak-banyaknya KBLI-nya gitu Bu. Misalnya ada concern khusus nggak atau konsekuensi yang mungkin harus diperhatikan ya oleh si perusahaan itu sendiri karena memasukkan kode KBLI yang cukup banyak gitu Bu. Oke, kalau misalnya cukup banyak dan diproses semua izinnya sebenarnya agak ini juga ya, apakah benar kita menjalankan itu gitu. Itu harus dilihat lagi karena sebenarnya OSS ini ada untuk pembinaan sama pengawasan yang lebih mudah dari pihak misalnya Kemendaknya atau Kemenkominfo-nya atau seperti apa. Kalau misalnya kebanyakan juga mereka juga bingung kan. Nah, ini yang dijalankan apakah benar semuanya gitu. Kalau misalnya dijalankan benar semuanya, apakah modal yang setorkan di awal itu memang untuk ke semua bidang usaha ini atau hanya beberapa saja kayak gitu. Itu kan juga pasti nanti akan menjadi pertanyaan kalau misalnya kita terlalu banyak memasukkan kode KBLI. Jadi lebih baik dipilih KBLI yang benar-benar akan kita jalankan ke depannya kalau misalnya kita memang PT baru gitu. Selanjutnya ada lagi Bu dari Dewa Ayu Widya. Nah ini ditanya lagi Bu terkait kalau misalnya di awal pengurusan OSS baru di izin itu ada 10 jenis KBLI yang diproses 3 jenis usaha aja nih Bu. Jadi artinya dari 10, 7 nggak diproses, 3 diproses begitu ya Bu ya. Nah ini gimana nih kalau mungkin lebih kepada apakah ada ketentuan kalau saat kita masukin 10 klasifikasi 10-10-nya harus dijalankan atau memang kita boleh memasukkan 10 namun yang dijalankan 3 begitu ya. Kalau sepertinya sih seperti itu ya dari saya menangkap pertanyaan ini gitu Bu Yunita. Oh gitu. Kalau misalnya seperti itu sebenarnya kalau misalnya NIB sama izin usaha itu kan sebenarnya sinkron ya. Jadi kalau misalnya dimasukkan 10 yang diproses cuma 3 sebenarnya nggak apa-apa. Tapi pertanyaan nanti kok di NIB-nya ini kan ada 10 KBLI kok cuma ada 3 izin doang. Misalnya kayak gitu, izin yang lainnya mana gitu. Kenapa nggak diproses? Kalau misalnya kayak gitu kan aneh juga gitu kan. Mendingan
kalau misalnya datanya di NIB-nya cuma 3 yang dimasukkan atau 10 yang dimasukkan dengan modalnya sudah sesuai, terus di izin usahanya juga diproses semua seperti itu. Oh, ini Bu Yunita, sorry. Ini lebih kepada di akta, Bu. Kalau jadi di aktanya terdaftarnya di waktu di akta penyesuaian KBLI pendaftaran dia ada 10 nih, tapi ternyata yang diurus di NIB sama di izin usaha hanya 3 gitu. Oh, gitu. Ada implikasi atau harus yang perlu diperhatikan gitu, Bu Yunita? Kalau untuk di aktanya banyak, terus kalau misalnya untuk pengurusan izinnya hanya terbatas untuk 3 itu sebenarnya nggak masalah. Misalnya pun kita mau mengembangkan usaha, ada di KBLI-nya sudah termasuk di akta yang kita buat di awal, nah itu kita nggak perlu perubahan lagi kan jadinya gitu. Jadi tinggal masukkan, nanti tinggal pengembangan usaha aja nih untuk memasukkan KBLI yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Masalah. Ini ada pertanyaan lagi terkait kode KBLI. Ada nggak ya maksimal dari Pak Haris Budi Prasetyo? Ada nggak ya maksimal jumlah KBLI yang didaftarkan waktu di awal pembuatan NIB? Jadi tadi kan Bu Yunita juga udah bahas ya bahwa misalnya kayak di wilayah kota DKI Jakarta misalnya itu ada 3 yang bisa dijalankan gitu. Ada nggak ya perbedaan dari setiap kota sendiri? Misalnya mungkin kalau di Jakarta 3, di Bekasi misalnya bisa 4, atau misalnya di Semarang bisa 5 seperti itu, Bu. Ada nggak ya kayak ketentuan-ketentuan seperti itu gitu untuk kita menjalankan usaha yang sesuai dengan NIB dan izin usaha yang ingin kita daftarkan? Oke, kalau misalnya untuk wilayah DKI Jakarta sendiri sebenarnya yang sudah menegaskan dari awal kalau misalnya izin usaha itu cuma bisa 3. Kalau misalnya untuk daerah lain sebenarnya memang tidak ada ketentuan dari mereka masing-masing dari pihak PTSP-nya. Cuma memang perlu ditanyakan kembali untuk kebijakan masing-masing daerahnya seperti apa gitu. Karena kan nanti mereka nih yang akan mengecek, terus memverifikasi, mengefektifkan izin usaha gitu. Ditanyakan dulu aja nih untuk PTSP-nya seperti apa di sana kebijakannya kayak gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut Bu Yunita untuk proses penjelasannya. Oke, kalau ini tadi udah sampai validasi ya, nanti kita tinggal disclaimer-nya tinggal di checklist, atau kalau misalnya kita mau ngelihat NIB tuh kayak gimana sih, NIB-nya kita seperti apa, nah ini bisa diklik preview, nanti keluar tabel baru gitu ya, keluar window baru. Nah, kalau misalnya nggak ada masalah, ini disclaimer di checklist, terus lanjut. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini selamat nomor induk berusaha telah terbit. Nah, ini sudah bisa di-download. Nah, ini yang NIB-nya sudah bisa di-download. Terus ini pendaftaran BPJS, ini yang tadi saya bilang cuma notifikasi ya, notifikasi bahwa PT kita sudah ke notif nih. Kalau misalnya PT kita ada nih untuk pendaftaran BPJS gitu. Mau itu ketenagakerjaan, mau itu kesehatan gitu. Jadi setelah PT ini berdiri atau izin usaha terbit, NIB terbit, bisa dilanjutkan untuk proses pendaftaran BPJS kesehatan sama ketenagakerjaannya gitu. Nah, kalau misalnya untuk OSS yang sekarang di sebelah kanan ini sebenarnya ada link untuk langsung terhubung ke websitenya WLK gitu. Ini cuma saya tidak sempat nge-capture yang versi barunya. Jadi kalau misalnya yang versi lamanya, ini versi lama masih Januari keluarnya. Kalau misalnya untuk yang versi sekarang udah Juni, nah itu udah ada nih untuk WLK, langsung klik aja di situ, nanti tinggal masukkan data perusahaannya. Oke. Ini untuk tampilan untuk nomor induk berusahanya. Seperti ini ya. Gitu. Terus ini kalau misalnya ini nggak ada problem misalnya, nah ini kita bisa nge-scroll ke bawah. Dari sini nanti ada lanjut untuk proses perizinan berusaha, nanti diklik terus keluar yang seperti ini. Ini tinggal kita klik aja, pilih NIB, terus keluar seperti ini. Nanti misalnya kita mendaftarkan KBLI waktu di NIB tadi, daftarnya misalnya ada 3. Nah, pilih aja salah satu dulu, yang mana yang mau diproses terlebih dahulu. Ini karena ini tadi di NIB-nya cuma 1, jadi keluarnya cuma 1 ya. Gitu. Ini nanti klik proses kegiatan usaha. Terus ini data proyeknya. Ini ada jenis kegiatannya. Pilih jenis kegiatannya, misalnya utama. Utama ini misalnya cuma di pusat.
pusat doang kayak gitu satu, ya berarti itu pusat utama gitu. Misalnya dia ada cabang, ya nanti tinggal diganti di sini cabang kayak gitu. Atau misalnya dia hanya pendukung, misalnya kayak cuma kayak depot atau apa namanya, ya sifatnya cuma pendukung aja, atau gudang yang tidak melakukan apa namanya kegiatan berusaha tersendiri, beda dengan cabang kayak gitu. Nah, itu bisa dipilih ya. Terus di sini ada keterangan untuk NPWP-nya. NPWP-nya beda nggak sih sama yang utama? Misalnya kalau misalnya dia cabang, kalau misalnya dia punya NPWP sendiri, dipilih aja ya gitu. Nanti tinggal dimasukkan nomor NPWP. Kalau misalnya enggak, ya tinggal tidak. Seperti itu. Lanjut nanti ke bawah ke list KBLI. Nah, ini masih kosong nih untuk produk jasanya. Nah, ini kita harus tambahin produk jasa dari yang KBLI yang kita daftarkan kayak gitu. Di sini nanti klik nama produk jasanya. Ini kapasitas ini jadi adalah kayak apa namanya, kita pengen mencapai berapa sih. Nah, di sini ada pilihannya, apakah unit, apakah rupiah, atau pieces atau apa gitu. Nanti bisa dipilih di sini per tahunnya berapa kapasitasnya. Misalnya kita pengennya menghasilkan 200 juta per tahun. Nah, nanti tinggal ditulis di sini kayak gitu. Kalau misalnya udah selesai, bisa simpan produk. Pokoknya yang dibintang-bintangin itu yang wajib diisi ya. Gitu, ini ada tanda bintang-bintangnya. Kalau misalnya nggak ada tanda bintangnya, itu bisa dikosongkan juga nggak masalah. Gitu. Nah, ini kita lanjut ke data perusahaannya di bawah. Nah, ini status proyeknya, ini sewa atau milik sendiri. Kalau misalnya milik sendiri, nanti klik di sini juga. Kalau misalnya sewa, ya klik sewa di sini. Ini luasannya berapa, ini tenaga kerjanya yang digunakan berapa, terus ini status bangunannya, apakah sewa juga atau seperti apa gitu. Nah, terus di next, kalau misalnya di next nanti keluar seperti ini nanti keluar nama penanggung jawab proyek, ini diisi aja dengan nama direktur, terus ini NIK-nya juga diisi dengan NIK direkturnya, terus status lahannya, sama ini apakah sewa atau milik sendiri ya. Terus ini nanti kita bisa isi di lokasinya. Lokasinya di sini alamatnya aja, cukup sampai nomor. Untuk provinsi, kabupaten, kecamatannya di sini aja, nggak usah ditulis lagi di sini. Gitu. Oke. Kalau misalnya ditulis lagi di sini pasti double keluarnya. Oke, Bu Yunita, ini kadang suka berkendala nih di data alamat sama lokasi. Beberapa itu yang saya tahu, kadang titik yang ada di lokasi itu tidak sesuai atau misalnya tidak terbaca sehingga mengakibatkan izin usaha nanti tidak berlaku efektif, begitu ya Bu ya? Itu yang iya. pahami. Apakah itu jadi concern saat kita mengisi data alamat lokasi itu sendiri, Bu? Betul sekali. Jadi memang apalagi dengan provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang sudah punya zonasi sendiri ya gitu. Misalnya di wilayah DKI Jakarta itu sudah punya zonasi sendiri gitu. Kalau misalnya dia melakukan perizinan berusaha tapi ternyata bukan di lokasi perkantoran atau misalnya yang diizinkan untuk berusaha, nah itu pasti dari PTSP-nya nggak bakal mengeluarkan izin atau bakal bilang izin ini tidak bakal berlaku efektif kecuali si PT-nya pindah ke domisili sesuai zonasi kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan juga apakah zonasi domisili kita ini beneran ada di perkantoran atau bukan. Cuma ada beberapa daerah juga yang belum ada zonasi, nah itu sebenarnya nggak masalah sih. Misalnya melakukan usaha di rumah, cuma perlu diperhatikan itu sebenarnya rumah itu digunakan memang untuk berusaha atau memang cuma tempat tinggal saja kayak gitu. Okay. Itu yang perlu diperhatikan ya. Kalau untuk lokasi, misalnya titik lokasinya itu titik koordinatnya berapa sih? Kok saya nggak tahu titik koordinatnya berapa, itu bisa cari di Google Maps. Nanti tinggal klik kanan, terus ada apa di sini atau apa ya bahasanya ya? What's here ya, what's here. Terus nanti di paling bawah tuh ada titik lokasi, yang paling depan itu latitude, yang paling belakang itu longitude. Pokoknya yang agak panjang itu longitude. Gitu. Oke, berarti ada kemungkinan izin itu nggak berlaku efektif bisa dari salah satunya adalah dari lokasi juga ya gitu. Betul, ya. Betul. Misalnya kalau sembarangan
apa namanya ngeteknya misalnya saya mau di sini aja lokasinya kayak gitu. Biar apa namanya biar lebih keren atau apalah gitu, atau aduh saya nggak tahu deh mesti isi apa, udah biarin aja kayak gitu. Nah itu biasa problem juga. Jadi izinnya langsung uh, misalnya siup yang bisa berlaku efektif, nah itu bisa jadi nggak berlaku efektif dan kita harus konfirmasi nih ke PTSP-nya, ini kenapa nih izinnya nggak berlaku efektif, apakah karena beneran lokasi atau ada hal-hal lain di luar dari lokasi tersebut. Bisa lanjut ya. Next. Ini misalnya tadi apa namanya? Kita udah punya izin lokasi. Nah, ini kalau misalnya PT-PT lama, nah ini kita bisa submit di sini ya. Nanti tinggal ketik izinnya, terus tanggal terbitnya apa segala macam, terus nanti diunduh di sini di file. Itu kalau misalnya izin lokasi. Tapi kalau misalnya belum, ya udah nggak usah diisi apa-apa, di apa namanya dibiarkan saja. Oke, ini untuk izin lingkungan. Ini ada beberapa perizinan yang memang memerlukan izin lingkungan, tapi kalau misalnya seperti SIUP itu nggak perlu di checklist, jadi bisa dilewatkan saja, dilanjut. Misalnya IMB kita tadi misalnya di depan ngechecklistnya izin bangunan atas nama pribadi atau punya sendiri, nah ini harus memasukkan IMB sama SLF-nya di sini gitu. Nanti sama prosesnya kayak izin lokasi, harus ada isi nama pejabat, nomornya berapa, terus tanggal terbit, tanggal expired, segala macam gitu. Tapi kalau misalnya kita tadi statusnya sewa, nah ini otomatis dia akan ada notifikasi nih, Anda tidak membutuhkan IMB sama SLF kayak gitu. Bisa di next ke form izin usahanya. Nah nanti di sini langsung ke detect tadi izin kita apa, misalnya SIUP. Nah, nanti tinggal dipilih di sini kriteria kegiatannya apa. Kalau misalnya sudah sesuai, atau kalau misalnya mau dilihat nih, ini izin kegiatan saya punya komitmen khusus nggak sih untuk di apa namanya untuk berlaku efektif. Nah, ini bisa klik di sini. Nanti akan ada muncul misalnya Anda harus memenuhi 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Misalnya harus proses ke ini melengkapi ini gitu. Nah, ini bisa dilanjut. Oke. Ini untuk draft proyek sama izin usaha. Jadi ini kayak cakupan rekapan yang sudah kita submit tadi ya. Bu Yunita, sorry, sepertinya saya agak skip nih dari pertanyaan dari Ibu Gemala Rebecca. Beliau nanya terkait nilai investasi, Bu. Jadi di sini apa aja yang termasuk nilai investasi khususnya untuk PMA? Karena kan dalam peraturan OSS itu sendiri, perusahaan PMA itu harus memiliki kekayaan bersih dari lebih dari 10 miliar, tidak termasuk bangunan dan tanah. Mungkin bisa kayaknya ini sebelumnya dijelaskan ya bahwa untuk yang realisasi investasi per kode KBLI, Bu. Oh iya, kalau misalnya untuk investasi itu ada di data proyek, iya data proyek. Cuma di sini saya nggak sempat menampilkan capture-nya. Ini setelah ini nih, setelah list produk jasa di bawahnya ada. Untuk PMA memang itu sudah ada ketentuan dari peraturan dari pemerintah juga. Kalau misalnya untuk PMA itu minimal modalnya itu 10M kayak gitu. Jadi ini sebenarnya memang akan dicek sih sama BKPM-nya apakah sesuai. Misalnya dia KBLI-nya ternyata ada 2, nah berarti investasinya juga pun harus 2 kali lipat gitu. Jadi hitungan 10M ini hanya untuk 1 KBLI saja gitu. Jadi kalau misalnya dia pakai ada 2 KBLI ya jadi untuk modal yang diinvestasikan di Indonesia juga harus 2 kali lipat kayak gitu. Pertanyaannya apakah modal termasuk nilai investasi begitu Bu? Karena kalau dari Bu Gemala informasinya di sini kan kalau di OSS itu dikatakan bahwa perusahaan PMA harus memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar, tidak termasuk bangunan dan tanah gitu. Apakah modal termasuk nilai investasi begitu Bu? Iya betul sekali. Jadi kalau misalnya modal ini sebenarnya kan yang tercantum di akta itu misalnya 10M. Nah, ini yang belum termasuk di data data bangunan sama tanah ya. Jadi nanti data bangunan sama tanahnya itu nanti bisa nggak usah diisi, nanti bisa diisi di 10M ini bisa dibagi di kerja kalau nggak salah modal kerja sama modal lain-lain kayak gitu. Jadi 10M ini modal ini termasuk investasi juga. Seperti itu, Bu.
Oke, itu aja Bu. Silakan bisa dibantu ke yang lainnya. Lanjut yang tadi, yang terakhir. Oke, tadi sampai di mana? Sampai di keluar izin brief preview ya, ya ini. Di Oh iya, step sampai 7. disclaimer ya. Ya, Nah, step 7 Bu. disclaimer. Step 7 sebelumnya. Di sebelumnya ya ini. Oke. Iya, ini jadi kayak cuma apa namanya proyek sama izin usahanya. Jadi kayak cuma review dari yang kita isi sebelumnya. Nah, ini paling bawah itu ada disclaimer. Jadi setiap kita mau menyelesaikan proses, mau itu NIB sama izin usaha, pasti ada disclaimer. Udah bener belum nih data yang kita isikan, udah valid belum gitu, sama dapat dipertanggungjawabkan atau enggak gitu. Kalau misalnya sudah sesuai, boleh di checklist disclaimer-nya, terus lanjut. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Kalau misalnya kita mau cetak, tinggal cetak izin usaha, nanti keluarnya, nanti ada pilihan, misalnya ada beberapa KBLI yang tercantum di NIB-nya, nanti misalnya ada izin usaha industri, ada izin apa namanya usaha perdagangan. Nah, nanti kita pilih izin apa yang mau dicetak. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini untuk yang sudah berlaku efektif, yang tadi untuk SIUP yang bisa langsung berlaku efektif ya. Seperti ini tampilannya. Ini ada pertanyaan sebelumnya, ada pertanyaan terkait dari Pak Rizky Kurniawan. Beliau tanya, kadang tuh masalah ada permasalahan terkait izin usaha di OSS dan perizinan lokal. Misalkan OSS itu disetujui tapi perizinan lokal ditolak begitu Bu. Nah, ini diarahkan untuk melakukan penghapusan dan kenapa itu bisa terjadi begitu Bu? Kalau misalnya untuk perizinan lokal mungkin perlu diketahui juga ya. Ini alasannya kenapa ya dari perizinan lokal? Apakah data yang dimasukkan nggak sesuai atau kenapa kayak gitu? Pasti kan ada yang ada alasannya lah kenapa mereka meminta kita untuk menghapus izin tersebut kayak gitu. Untuk pertanyaan yang mungkin belum saya jawab. Jadi gini Bu, pendaftaran izin usahanya dari Ibu Evi Krisviani. Beliau sudah bilang bahwa izin usahanya sudah disubmit tapi belum berlaku efektif. Apakah harus menunggu izin dari PTS? Jika iya, berapa lama waktunya biasanya Bu Yunita? Oke, izin usaha tidak berlaku efektif dari PTSP sudah dikonfirmasikah Ibu Evi ke PTSP-nya langsung, itu kenapa tidak berlaku efektif? Karena kalau misalnya kita tidak melakukan konfirmasi dari PTSP-nya pun tidak ada pergerakan sama sekali, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada, misalnya nanya, oh ternyata ini misalnya tagging lokasinya salah di Mbak gitu, ini harusnya di zona perkantoran tapi kok jadi miring ke zona perumahan, ini juga saya lihat ternyata ini bukan di kantor Mbak, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa kita lakukan perubahan nanti di perubahan data, kita submit lagi, nanti kita follow up lagi nih PTSP-nya. Ini datanya kita isikan udah bener belum, izin usahanya udah bisa berlaku efektif atau belum. Atau kalau misalnya hal lainnya, oh ternyata apa namanya, ini SIUP-nya ternyata masuknya mikro nih Mbak, bukan ke SIUP kecil, jadi kita nggak bisa proses. Nah, itu berarti ada permasalahan waktu memasukkan modalnya atau nilai investasinya, seperti itu. Oke, berarti cukup banyak ya Mbak Yunita untuk misalnya memastikan bahwa izin usaha ini berlaku efektif atau tidak begitu ya Bu Yunita ya? Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita menunggu saja sebenarnya dari mereka juga nggak bakal ada action apa-apa gitu. Mungkin memang izinnya masuk, tapi kalau misalnya selama misalnya 14 hari lewat dan itu izinnya masih statusnya masih sama, masih belum berlaku efektif, berarti izin kita ada problem atau waktu kita mengisikan atau input data itu ada kesalahan seperti itu. Oke. Nah, untuk bisa tahu Bu Yunita ini apakah dari tadi kan Bu Evi tanya nih apakah ada jangka waktu seperti itu setelah kita melakukan submit izin usaha, ada jangka waktu nggak yang bisa kita proyeksikan ya? Maksudnya kira-kira kalau setelah kita submit biasanya ada berapa lama sih feedback dari mereka gitu? Tergantung dari PTSP-nya masing-masing ya bisa memberikan waktu berapa. Cuma yang yang digunakan biasa waktunya 7 hari kerja sih setelah itu. Karena kan sebenarnya mereka yang berwenang kan. Tapi misalnya itu kesalahannya ada di kita, berarti perubahannya ada di kita dulu, baru kita follow up dari mereka udah bisa bikin itu efektif atau belum. Sebenarnya ini prosesnya kalau misalnya untuk di wilayah Jakarta cukup cepat sih. Kalau misalnya kitanya juga rajin follow up PTSP-nya kayak gitu.
datang ke sana misalnya konfirmasi ini permasalahannya ada di mana kayak gitu. Itu sebenarnya di hari itu pun ketika kita datang langsung diberlakukan efektif, kalau misalnya nggak ada masalah itu juga bisa seperti itu. Cuma memang kalau misalnya sekali lagi tadi kalau misalnya nggak ada action apa-apa, ya mau kita nunggu sampai 1 bulan pun itu pasti izinnya bakal statusnya bakal sama gitu. Oke. Atau misalnya yang kita submit itu ternyata misalnya bukan SIUP yang bisa berlaku efektif langsung, misalnya kayak izin usaha industri yang harus ada komitmen tambahannya, atau izin usaha konstruksi yang kita harus submit ke kementerian mana lagi, seperti itu. Jadi harus ada beberapa proses yang diajukan ke kementerian lain sebelum izin usaha itu berlaku efektif, seperti itu. Oke. Berarti mungkin saya simpulkan seperti ini kali ya Bu Yunita ya. Artinya kalau saat kita mau submit NIB izin usaha, kita perlu tahu dulu nih bidang usaha kita ini memang perlu ada izin lanjutan atau memang hanya sekedar keluar izin usaha dari OSS yang setahu saya izin usaha yang bisa langsung berlaku efektif itu adalah di bidang perdagangan ya. Artinya di luar itu perlu ada yang namanya pemenuhan komitmen sehingga keluar yang dari OSS itu izin usahanya pasti belum berlaku efektif gitu ya. Di luar dari izin usaha perdagangan itu sendiri. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Arlita. Beliau nanya nih terkait ada nggak sih plus minus satu PT itu memiliki lebih dari 10 kegiatan usaha gitu, yang berkaitan dengan pengurusan OSS itu sendiri, Bu Yunita. Plus minus sebenarnya ya balik lagi ke yang tadi saya sempat ungkapkan. 10 ini sebenarnya benar-benar dijalankan atau enggak gitu. Kalau misalnya benar-benar dijalankan ya nggak apa-apa monggo. Tapi kalau misalnya nggak dijalankan ya buat apa gitu. Percuma juga kita mendaftarkan izin usaha tapi nggak digunakan juga. Kalaupun memang memerlukan 10 KBLI yang didaftarkan, misalnya untuk beberapa bidang, misalnya konstruksi, bidangnya ada banyak tuh dan dia menjalankan semuanya. Nah itu selama sinkron sebenarnya itu masih bisa diperbolehkan untuk menjalankan semuanya, tapi memang ya perlu dicek lagi nih, ini beneran dijalankan atau enggak kayak gitu. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Uswatun Hasanah. Beliau tanya terkait perubahan dari perdagangan eceran ke perdagangan besar gitu. Apakah ini bagaimana tata cara perubahannya dan apakah ini sifatnya harus manual kontak OSS atau seperti pengurangan jumlah KBLI yang dijelaskan tadi, seperti itu Bu Yunita? Oh gitu. Kalau misalnya dari perdagangan besar, eceran ke besar ya? Betul. Nah misalnya dari perdagangan eceran ke besar, yang pertama lagi saya harus mengingatkan ini ada di akta atau enggak untuk perdagangan besarnya. Kalau misalnya ada di akta, boleh langsung diproses untuk penghapusan yang izin usaha yang lama dulu, terus nanti boleh memasukkan yang izin usaha yang baru nih yang untuk yang besarnya. Tapi kalau misalnya belum ada di akta untuk yang perdagangan besarnya, ya itu harus dimasukkan dulu lewat notaris. Nanti notaris yang memasukkan data ke ahunya gitu, baru bisa kita proses. Oke, berarti memang kalau misalnya segala perubahan yang sifatnya ke KBLI pastikan di akta, dan di akta memang sudah terdaftar terlebih dahulu dan sudah melakukan penyesuaian kode KBLI di 2017 seperti itu ya. Betul. Sehingga muncul di layanan OSS itu sendiri. Mau itu ada perubahan, mau itu ada pengurangan, itu bisa dilakukan selama memang ada. Tapi kalau misalnya ada perubahan tapi ternyata di kode KBLI-nya belum terdaftar, perlu dilakukan perubahan melalui notaris ya Bu ya. Kalau betul sekali. Oke. Betul sekali. Karena kita tidak bisa memasukkan kode KBLI secara manual. Kalau misalnya di 1.1 semua itu berdasarkan dari data dari AHU. Mau itu CV, mau itu misalnya firma, nah itu juga datanya harus dari AHU juga. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu Yunita. Ini dari dari Dewa Ayu Widya. Beliau nanya mengenai KBLI khusus. Bagaimana cara mengetahui apakah yang mana yang KBLI khusus? Artinya tidak boleh digabung dengan KBLI lain. Jadi ada nggak ya gimana nih cara kita tahu terkait ternyata kode KBLI ini nggak bisa digabung loh sama kode KBLI yang satu lagi, misalnya seperti itu Bu. Ada nggak ya cara kita untuk mengetahui hal tersebut seperti itu Bu? Kalau misalnya untuk kode KBLI yang tidak bisa digabungkan, kode 47 sama 46 ya, untuk yang perdagangan besar sama perdagangan eceran itu nggak bisa digabung, karena kalau misalnya itu digabung,
apa namanya istilahnya tuh kayak kita terlalu rakus lah gitu ngambil semua lahan gitu. Sedangkan apa namanya ada beberapa PT juga misalnya yang hanya menjalankan salah satu. Nah itu memang dari dulu dari 1.0 pun kode 46 sama 47 itu nggak bakal bisa digabung gitu. Nah itu cara ngelihatnya gimana? Nah itu harus baca-baca peraturan sih. Oke, berarti itu menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Dimas yang tadi udah dijawab juga bahwa ternyata apa benar perdagangan eceran sama perdagangan besar tidak boleh digabung dalam satu PT. Nah tadi udah dijawab sama Bu Yunita bahwa itu tidak boleh digabung begitu ya Bu Yunita ya? Iya, kalau misalnya Bapak tetap mau coba silahkan, tapi itu pasti dua-duanya tidak akan bisa berlaku efektif seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya udah nggak berlaku efektif, itu harus melakukan penghapusan KBLI yang sudah kita proses. Dari Bu Yunita saya mengucapkan terima kasih untuk pertanyaan. Iya, sama-sama Bu Nurul. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya memang ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, saya mungkin bisa kasih nanti akan dibantu Bu Yunita dijawab melalui email, tapi mungkin hanya yang sifatnya memang masih kita bisa jawab, kita akan bantu jawab begitu ya. Karena kan Bapak Ibu sekalian udah daftar nih ke kita terkait OSS ini Sukbeluk terkait OSS ini sendiri. Jadi kalau memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan dan belum terjawab, tadi kalau nggak salah ada dari Bapak Rifki yang saya belum jawab tuh. Soalnya saya udah scrolling nih dari atas sampai bawah tuh udah semua nih. Kecuali tadi Pak Rizky Kurniawan yang tadi kita tanya lebih lanjut pertanyaannya namun belum ada jawaban. Pak Rizky Kurniawan mungkin sudah bisa aktif atau sudah bisa. Oke, Pak Rizky udah. Mohon maaf ya Mbak ya, saya menggantikan Bapak. Oh iya, gimana? Silakan Bu, bisa dibantu. Ini kan ada pertanyaan yang belum saya jawab nih dari semua pertanyaan yang ada di chat. Cuma tinggal pertanyaan dari Pak Rizky Kurniawan aja nih terkait yang berhubungan dengan masalah sinkronisasi antara izin usaha di OSS dan perizinan lokal, sehingga di mana perizinan lokalnya ditolak dan diarahkan untuk melakukan penghapusan. Nah ini artinya apa Bu? Jadi misalkan kayak gini, kita kan memasukkan NIB sama izin usaha itu kan sesuai dari permintaan dari pelaku usahanya. Lalu untuk izin usaha, untuk pengefektifan kan memang harus ke perizinan setempat dulu dari pelaku usahanya sendiri. Lalu ada beberapa semacam KBLI yang sama perizinan itu disuruh penghapusan gitu. Jadi kan kita sudah input di NIB kan, emang kita NIB nggak pernah banyak-banyak, paling cukup 5-7 gitu aja. Kalau misal perdagangan ya perdagangan, kalau konstruksi kan memang harus sesuai sama SBUJK. Terus kemarin itu ada kasus di mana perizinan ngasih izin, jadi disuruh kita melakukan pencabutan dulu, sedangkan proses pencabutan sendiri itu kan lama prosesnya. Maksudnya pencabutan tuh artinya NIB-nya. Oh, jadi pencabutan NIB terus kita suruh daftar lagi kayak gitu. Oh, oke. Pencabutan NIB atau izin usahanya, Bu? NIB-nya. Jadi dari NIB, ya dari NIB-nya udah suruh ngehapus sekalian. Jadi kan misal kan NIB belum tentu ada izin usahanya kan, nggak mesti. Lah dari perizinannya itu langsung diarahkan sekalian NIB-nya ini disuruh ngehapus gitu. Oh artinya penghapusan terus pendaftaran baru begitu mungkin Bu Yunita ya? Iya, maunya kayak gitu perizinan. Oke. Gimana nih prosesnya begitu ya Bu ya? Untuk yang penghapusan? Kalau misalnya untuk yang penghapusan NIB sebenarnya ini yang akan agak ketat ya prosesnya, karena pasti kalau misalnya NIB-nya dihapus ya semuanya prosesnya bakal dari ulang gitu. Cuma memang harus ketahuan nih alasannya secara jelas, karena nanti ketika kita permohonan ke BKPM OSS-nya harus mencantumkan alasannya kenapa kita mau menghapus NIB seperti itu. Kalau misalnya alasannya itu kurang kuat atau misalnya memang masih bisa diupayakan dengan cara lain, nah itu pasti dari mereka juga nggak akan mengizinkan untuk penghapusan NIB tersebut sih, seperti itu Bu. Jadi biasanya kalau misalnya mau menghapus ternyata problemnya kayak Pak siapa tuh tadi yang 47 sama 46-nya gabung kayak gitu. Pak Dimas. Pak Dimas misalnya. Nah, nanti dari OSS paling cuma
bilang ini saya menghapus yang 4647-nya aja ya, NIB-nya nggak akan saya hapus, tapi nanti untuk izin usahanya diproses dari ulang. Seperti itu Bu. Cuma memang saya boleh tahu untuk alasan lengkapnya kalau misalnya dari lokasi dari pihak lokalnya itu kenapa meminta untuk NIB-nya dihapus ya? Kalau saya lihat kemarin tuh kayaknya dari pelaku usahanya, beliau daftarkan OSS sendiri, terus data kan akta segala macam bikinnya di kami. Lah, SBUJK sama NIB yang dicantum, NIB yang dia daftarkan itu ada satu NIB yang nggak ada di SBUJK, sedangkan kalau emang konstruksi kan harus ada yang di SBUJK saja. Tapi kemarin diarahkannya sama saya, mending ngerubah SBUJK-nya daripada ngerubah NIB-nya. Setidaknya kan kalau ngerubah SBUJK kan kita bisa pelaku usahanya bisa dapat tambahan KBLI yang lain gitu. Oke. Berarti ini lebih kepada concern-nya aja sih ya Bu ya. Jadi tadi kalau misalnya artinya kalau NIB sama izin usaha apakah bisa dihapus? Tadi memang bisa didaftarkan ulang, tapi tadi dari Bu Yunita ada catatan-catatan dari pihak OSS itu sendiri. Artinya apakah ini memang diperlukan untuk penghapusan atau tidak gitu, dan diizinkan atau tidak, seperti itu ya. Artinya karena ini sangat ketat sekali untuk penghapusan, tapi itu bisa dilakukan seperti itu gitu ya Bu Yunita ya. Iya betul. Kalau misalnya alasannya kuat dari pihak pelaku usaha atau mencantumkan bukti-bukti yang dikeluarkan dari si pihak lokalnya, PTSP lokalnya misalnya, nah itu mungkin dari OSS-nya bisa mengizinkan seperti itu, Bu. Iya. Ya. Oke, sudah cukup ya, Bu, karena kita sudah melewati batas kali ini saya. Oke. Iya. Terima kasih Bu Yunita untuk waktunya, dan Bapak Ibu, saya mohon maaf sebelumnya kalau memang ternyata ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Tadi saya sudah pastikan, silahkan dibantu aja untuk mengirimkan pertanyaan itu sendiri. Melalui mungkin bisa dibantu untuk pengisian feedback ya. Tadi sudah di-share juga oleh Laras terkait dibantu oleh di chat bahwa ada feedback form. Saya mohon untuk semuanya bisa membantu kami untuk bisa mengevaluasi apakah event yang kami selenggarakan itu efektif dan berguna untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini gitu. Terima kasih untuk semuanya. Saya undur diri dari Smart People, BP Lawyers, dan Legalo. Kebetulan kami ada 3 entity di sini. Terima kasih Bu Yunita, dan mohon maaf untuk semuanya jika ada salah dan kurang dari saya. Terima kasih, selamat sore dan assalamualaikum. Selamat sore, terima kasih semuanya.